Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurtina Kania Apriliani, Prodi Agroteknologi semester 4. Di sini saya akan mereview mengenai pupuk organik. Apa itu pupuk organik? Pupuk organik yaitu pupuk yang berasal dari sisa-sisa materi makhluk hidup, baik itu dari sisa tumbuhan, sisa hewan, maupun dari sisa manusia. Pupuk organik ini mengalami proses pelapukan atau dekomposisi oleh mikroorganisme. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik dan unsur hara. Pupuk organik ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan juga memperbaiki sifat fisik, yaitu tekstur dan struktur tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah atau mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah. Pupuk organik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama pupuk kandang, yang kedua pupuk hijau, yang ketiga pupuk kompos, dan yang keempat itu kascing. Nah, yang pertama itu adalah pupuk kandang. Apa itu pupuk kandang? Pupuk kandang yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Di mana pupuk kandang ini banyak sekali unsur hara di dalamnya dan terdapat mikroorganisme di dalamnya. Unsur hara N biasanya terdapat di dalam pupuk kandang. Pupuk kandang dibagi menjadi 2, yaitu pupuk kandang padat dan pupuk kandang cair. Pupuk kandang padat kita dapat membuatnya itu dengan cara mengambil kotoran hewan, baik itu dari kotoran ayam, sapi, kerbau, kuda, domba, maupun kotoran babi. Nah, kotoran tersebut disimpan di suatu tempat, kemudian difermentasi sampai hilangnya bau dari kotoran tersebut dan sampai gemburnya tekstur dari kotoran tersebut. Nah, yang kedua yaitu pupuk kandang cair. Pupuk kandang cair ini kita membuatnya dengan cara mengambil kotoran hewan, kemudian didiamkan atau melalui proses pengomposan terlebih dahulu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kotoran hewan itu banyak mengandung bahan organik dan unsur hara di dalamnya. Kotoran ayam atau pupuk kandang ayam itu unsur P lebih tinggi dari pupuk kandang lainnya. Sedangkan yang mengandung banyak unsur N itu pada pupuk kandang domba. Nah, yang selanjutnya yaitu pupuk hijau. Apa itu pupuk hijau? Pupuk hijau yaitu pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, baik itu kita dapat mengambilnya langsung dari daunnya maupun dari sisa panen. Bagaimana sih cara kita membuat pupuk hijau? Yang pertama, kita mengambil daun atau mengumpulkan daun sejenis logum, misalnya ajola ataupun daun malanding. Itu kan daunnya tipis, itu akan lebih mudah dalam proses pelapukannya. Nah, pupuk hijau ini kan cenderung lama dalam proses pelapukannya, jadi kita sebaiknya menggunakan sejenis daun logum gitu. Pupuk hijau ini banyak mengandung bahan organik dan juga unsur hara dan sangat baik untuk sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Selain itu, pupuk hijau ini mampu memperbaiki degradasi tanah dan sangat ramah lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu pupuk kompos. Apa itu pupuk kompos? Kompos yaitu pupuk yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hara dan bahan organik.
Pupuk kompos ini dibuat dengan cara kita dapat mengambil dari sisa-sisa tanaman maupun kotoran hewan yang dipadukan dengan starternya, misalnya EM4. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu cacing. Apa itu cacing? Cacing adalah kotoran cacing. Nah, cacing ini berasal dari kotoran cacing, di mana bertekstur ringan, berwarna hitam, dan tidak berbau. Cacing ini sudah difermentasi terlebih dahulu oleh cacing tersebut, dan tidak sembarangan cacing yang dapat kita gunakan sebagai cacing. Cacing yang digunakan itu cacing tanah yang bernama Rumbecus rubellus, atau kita dapat menggunakan cacing tanah lokal. Nah, cacing ini dapat kita beri makan pupuk kandang, kemudian si cacing tersebut mengeluarkan kotorannya dan memfermentasinya sendiri. Jadi kesimpulannya, dari pupuk organik itu banyak mengandung bahan organik dan tentu saja banyak mengandung unsur hara. Selain itu, pupuk organik ini ramah lingkungan dan juga dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.